Indonesia sekarang hampir-hampir tidak berdaya ya. Dalam segi ekonomi sudah dikuasai oleh etnis-etnis Cina. Sejak zaman Orde Baru mereka sudah menguasai ekonomi, dan setelah reformasi ternyata semakin dahsyat penguasaan ekonomi. Kalau penguasaan ekonomi itu secara normal, secara jujur, secara elegan, kita masih baguslah, masih bisa menerima. Tapi kan kita semua tahu bahwa sejak zaman Belanda, sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, ini kan usaha Cina sampai dengan sekarang ini, mereka itu dengan cara-cara licik. Banyak di antara mereka itu berkolusi, ya, suap menyuap, menguasai proyek-proyek besar, sehingga mereka eksis. Tanah saja kita lihat, 70% dikuasai oleh etnis Cina ini, pengusaha-pengusaha Cina ini. 70%. Jadi rakyat Indonesia itu tinggal menguasai sertifikat yang 30%. Secara kenyataan sebenarnya bangsa Indonesia sudah menumpang di negeri sendiri. Ya, kita lihat sebenarnya ya di Tanjung Balai misalnya, itu kan udah jelas etnis Cina juga. Keberatan dengan azan. Kan aneh ya, azan pakai speaker enggak boleh. Katanya telinganya peka, itu bahasa Tanjung Balai. Budek apa namanya, kekuatan itu suara. Padahal kan Tanjung Balai itu kota terpadat se-Indonesia. Memang penduduknya begitu rapat-rapat rumah di sana. Kok keberatan? Kita saja ya bertahun-tahun ruko-ruko Cina di sana itu menghidupkan speaker suara walet. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Pakai speaker, pakai sound system. Bisa terdengar sampai 2 kilometer. Nggak ada yang protes orang Tanjung Balai. Nah begitu juga di Indragiri Hilir, di Bagan Siapi-Api, di kota-kota yang banyak orang Cina. Mereka bikin sarang walet di atas rumah mereka, terus pakai sound system suara walet berjam-jam setiap hari bertahun-tahun. Nggak ada yang protes, orang paham kok, orang Islam paham kok, mereka cari duit. Paham, bisa menahan perasaan. Nah, kemudian mereka bakar dupa, bakar hiu. Itu asapnya setiap hari ke kanan kiri rumah kita. Bertahun-tahun, berpuluh tahun. Pagi, siang, malam, kita sabar aja kok. Wajar, kita udah tahu, diberi Allah tahu. Lakum dinukum waliyadin. Kita nggak urusin agama orang lah. Terus lonceng gereja itu jam 6 pagi, jam 6 sore, tong-tang, tong-tang. Nggak ada yang bisa menyerap suaranya sekuat-kuat suara ke lonceng itu. Kita tahan, sabar, ngerti bertahun-tahun. Kok giliran ajan yang 2 menit aja mau diatur-atur, nggak boleh pakai speaker. Terlalu kurang ajar ini. Cina-Cina Tanjung Balai ini. Padahal kan selama ini mereka itu cuma 1-2% saja. Dengan tingkah lakunya yang begitu kita sabar. Begitu juga di Medan. Ada 12 masjid yang sudah dirobohkan di Medan. Dan semuanya itu, kami orang Medan, bapak saya orang Medan, tahu betul bahwa di belakangnya itu adalah konglomerat mafia-mafia Cina. Mulai dari Masjid At-Thayyibah ya, di Jalan Multatuli. Kemudian Masjid Rodotul Islam di belakang masjid, di belakang Emerald Garden Hotel Jalan Butrijo. Sampai jalan raya yang milik negara dipager, dirampas begitu. Dan setelah kita tumbangkan temboknya itu, baru wali kota bilang, oh kami nggak tahu kalau ada jalan negara diambil. Masa wali kota nggak tahu jalan negara diambil Cina? Akhirnya dapat sama kita. Kemudian Masjid Al-Ikhlas, Hubdam 2 Bukit Barisan, itu katanya milik Hubdam. Padahal masjid itu milik umat. Sebelum ada Hubdam di situ, itu sudah ada berdiri. Kemudian dibesarkan, kemudian Hubdam karena banyak di situ mereka jadi pengurusnya. Nah kemudian dijual, direslah. Hubdamnya pindah jauh ke Namus Rambi sana. Masjidnya dihancurin. Itu kita rebut kembali. Untung kasatnya waktu itu elegan orangnya, orang yang mengerti Pancasila, Edi Pramono. Kita terima kasih kepada Jenderal Edi Pramono. Itu masjid dikembalikan kepada kita. Tapi siapa di belakangnya semua orang tahu, itu mafia mana, mafia Cina juga. Nah, kemudian kavaleri itu kan di pinggir jalan Patimura, kemudian pindah ke Asam Kumbang. Nah masjidnya di situ, Masjid Sudirman itu hancur, hilang tanpa bekas. Dan ada 12 masjid yang semuanya itu di belakangnya ada mafia-mafia Cina juga.